Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kehidupan dunia. Inilah yang menjadi hal kenapa pendidikan Islam benar-benar mulia tujuannya, karena bukan hanya untuk tujuan di dunia, namun bagaimana peserta didik juga bisa memfokuskan kegiatannya untuk beribadah kepada Allah dan untuk mengejar akhiratnya, sehingga kehidupan dunianya nanti bisa lebih baik lagi. Sehingga di sini juga ada tujuan khusus, yaitu membangun akidah salimah sohihah dan juga ibadah yang sohihah, membina akhlak adab yang mulia, dan membina kompetensi yang mumpuni, dan juga membangun badan yang sehat. Jadi ini tujuan khusus yang memang menjadi tujuan dari pendidikan dalam konsep Islam. Ini saya ambil dari Ustadz Subhan ya, LCMPDI ya, dalam Expo ke-6 ACC 2018. Dan beliau juga memberikan arahan ya. Jadi ini yang menjadi dasar sebagai bagaimana Islam itu memberikan arahan dan juga konsep bagaimana tentang mengelola pendidikan. Yang pertama, harus bertujuan untuk menuntun peserta didik ya, dalam meraih ridho Allah. Ini yang pertama. Ya, yang dengannya Allah akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi keislaman. Jadi ini kami di Bintang Pelajar maupun di ASESI ya, itu memang menekankan bagaimana bukan hanya akademik, tapi keterampilan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta pengetahuan tentang keislaman itu menjadi hal yang harus dikuasai oleh siswa ya, sehingga lembaga pendidikan itu berkewajiban untuk memberikan hal-hal tersebut. Yang ketiga, harus dilakukan dengan menggunakan cara dan prasarana yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ini mungkin masih banyak lembaga-lembaga Islam yang belum memperhatikan secara detail tentang cara dan sarana-sarana yang memang memenuhi syariat Islam. Yang keempat, ditujukan untuk membentuk seorang menjadi pemimpin di muka bumi. Dan kelima adalah berfokus pada menjadikan peserta didik sebagai insan yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak Allah. Itu yang pertama. Hak-hak sesama makhluknya ya, menjauhi segala macam bid'ah, khurafat, dan kemaksiatan serta penyimpangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi inilah yang nanti menjadi dasar framework ya, menjadi dasar dari kerangka berpikir dari bagaimana Islamic Excellent Service Management ini dibangun ya. Dan kita juga tahu tentang ini ada 8 standar nasional pendidikan. Ini teman-teman yang memang dari pendidikan diwajibkan hafal dengan ini. Jadi artinya nanti konsep pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam yang tadi itu harus diinternalisasikan ke dalam 8 standar ini, sehingga nanti muncul yang namanya bagaimana kita tentang service management ini. Jadi service excellent management. Mungkin di antara kita banyak yang menganggap bahwa pelayanan pada pelanggan itu sama dengan pelayanan prima. Jadi di dalam jurnal-jurnal yang agak 5 tahun ke bawah atau 3 tahun ke bawah itu dianggap bahwa pelayanan prima itu sama dengan pelayanan
pada pelanggan. Padahal gitu. Jadi kalau saya boleh singkat, pelayanan pada pelanggan itu orientasinya kepuasan pelanggan. Tapi kalau pelayanan prima orientasinya itu loyalitas pelanggan. Ini beda banget. Jadi kalau umpamanya pelanggan yang puas, dia beda harga sedikit, dia bisa berubah ke lain hati. Tapi kalau umpamanya pelanggan itu puas, ya, loyal, ya, udah puas terus loyal, dia mau harganya berbeda sedikit atau banyak, dia tetap akan setia, ya, dengan lembaga di mana dia biasa menjadi pelanggannya. Dan ini penting di dunia pendidikan, ya, apalagi sekarang dunia pendidikan mengemukakan banyak hal yang menarik, ya, untuk berubah. Tapi untuk investasi di dunia pendidikan ini nggak sembarangan, ya, karena apa? Pendidikan ini investasi jangka panjang. Salah memilih lembaga pendidikan ini nggak bisa balik lagi, nggak bisa di-rewind. Jadi oleh karena itu ketika kita menyekolahkan anak kita, putra putri kita, ya, itu ke sekolah, itu bagaimana bapak dan ibu benar-benar memikirkan apa yang menjadi fokus. Kalau dia menjadi fokus keagamaannya, ya sekolahkan di sekolah agama yang benar-benar bagus. Kalau dia fokusnya adalah ke akademik, dia harus menjadikan anak-anak juga paham akademik dan juga menguasai agamanya. Karena akademik gak bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah agama kita, ya. Jadi oleh karena itu, ya, apalagi di sini, ya, makanya definisinya dari pelayanan pada prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh karyawan lembaga untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pengguna jasa lembaga, ya, bertujuan mendapatkan dan mempertahankan loyalitas mereka. Jadi bukan memberikan kepuasan saja, tapi mempertahankan loyalitas mereka. Ini adalah lebih tinggi. Makanya nanti saya berharap sekolah-sekolah sunnah, ya, dan sekolah-sekolah Islam yang lainnya, ya, itu bisa memberikan apa, ya, yang namanya bisa memberikan bukan customer service mungkin nanti, tapi excellent service. Jadi kalau customer service udah banyak sekali di mana-mana, ya. Tapi kalau excellent service, tulisannya excellent service itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, ya, excellent service ini konsepnya serta pelaksanaannya nanti itu akan berbeda. Apalagi kita tahu, ya, pendidikan di era 4.0 ini, ya, perkembangan teknologi informasi akan luar biasa. Sehingga di sini ada yang namanya, ya, pendidikan blended learning, ya, pembelajaran yang campuran antara online dengan offline. Nah, offline ini sudah tradisional sebenarnya, ya. Ya. Kami menginformasikan, ya, dari BP sekarang sudah live di 34 provinsi di Indonesia, ya, sehingga ini bisa diraih hanya dengan online. Kalau dengan offline kami nggak sanggup, ya, begitu, ya. Jadi oleh karena itu, ya, pendidikan yang blended learning ini, ya, termasuk juga yang online, ini ke depan akan menjadi sebuah kenyataan bahwa kita harus memperluas lagi jaringan teknologi informasi kita sehingga bisa melayani pendidikan dari manapun berada. Termasuk hari ini kita online nih melalui FB-nya Asesi, ya, sehingga mungkin bisa diterima sama teman-teman yang berada di luar kota atau lagi santai sambil mendengarkan. Mudah-mudahan insya Allah. Yang pasti, ya, dengan adanya era 4.0 ini, itu ekosistem pendidikan, ini kata seorang profesor di Jerman, ya,
itu telah berubah. Jadi kalau teman-teman tidak bisa merespon terhadap perubahan ini, ya, ini kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang Islami dengan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan teman-teman ASEI juga mulai memikirkan bagaimana membangun, ya, teknologi informasi di lembaganya masing-masing, ya. Karena sekarang pembelajaran tanpa batas waktu, tanpa batas ruang, dan tanpa batas materi-materi yang hanya bisa ditulis secara fisik, ya. Sekarang materinya bisa dilihat, apalagi anak-anak sekarang bisa melihat materi itu lebih canggih daripada saya yang udah kakek-kakek ini, ya, dalam mempelajari materi-materi yang online. Jadi oleh karena itu materi-materi yang online ini mau tidak mau juga harus ditaruh di sebuah sistem di mana para peserta didik itu bisa mengelolanya ini, ya, bisa memberikan akses dan lain sebagainya. Demikian. Jadi bagaimana menuju ke sana? Nah, ini yang pertanyaannya. Bagaimana menuju ke sana? Jadi artinya kita juga bisa memberikan service excellent, ya. Namun kita juga bisa menyelenggarakan pendidikan secara online maupun secara blended. Baik, ini sudah kurang lebih saya singkat aja, ya. Ini ada 7 perilaku pelayanan prima seperti ini, ya. Nanti bisa dibaca di makalahnya, ya. Paling penting. Terus di sini dikasih tahu bahwa pelanggan menghilang dari perusahaan atau keluar dari perusahaan 68 sampai 82% itu karena kecewa dengan buruknya pelayanan. Begitu, ya. Kalau di Bimbel bintang pelajar ini lebih marah lagi. Pagi marah, ya. Pagi marah, sore sudah hilang, ya. Kalau di pendidikan mau hilang bingung dia, ya, karena perlu nunggu 1 semester, perlu nunggu rapor. Tapi kita nggak boleh juga mengelola ini dengan karena siswa kan pasti tunggu rapor selesai, ya, pasti nggak langsung pergi, ya. Tapi kita nggak bisa begitu juga. Nah, jadi oleh karena itu di sini penting, terutama bagi bisnis-bisnis yang memang dibentuk, ya, untuk bagaimana mencari pelanggan, kepuasan pelanggan, dan juga mencari loyalitas pelanggan. Jadi di sini ini para pemasar, ya, para teman-teman yang berkecimpung di PPDB atau juga di pelayanan akademik, ini seharusnya mengetahui ini. Jadi kalau kita bicara mencegah komplain itu ketika apa? Ketika kebutuhan terpenuhi. Jadi ketika seseorang membeli sesuatu atau seseorang bersekolah di sini, ya, kalau kebutuhannya terpenuhi dia nggak akan komplain. Dia namun, ya, kalau untuk loyalitas bukan seperti itu. Bukan cuma kebutuhannya terpenuhi, tapi harapannya terpenuhi dan juga, ya, harapannya terlampaui. Inilah yang dimaksud dengan manajemen pelayanan prima. Jadi bagaimana harapan terpenuhi dan bagaimana harapan terlampaui. Jadi inilah yang menjadi fokus dari pelayanan prima. Dan dengan itu aplikasinya ke dalam kegiatan kita adalah kalau mengelola komplain itu pengalaman pelanggan biasa-biasa aja. Jadi nggak ada komplain itu pelanggan bisa biasa aja. Tapi kalau umpamanya pengalamannya luar biasa, pelanggan akan loyal. Wow, pelayanan luar biasa ini. Dia loyal, ya, begitu, ya. Tapi kalau cuma terpenuhi, ini termasuk basic service, pelayanan yang dasar saja, gitu, ya. Nah, banyak pertanyaan yang datang ke kami, ya,
Jadi basic service aja kita belum terpenuhi, ya. Jadi banyak kan yang komplain masih di sekolah-sekolah kita, itu artinya apa? Basic service belum terpenuhi, ya. Jadi basic service terpenuhi saja itu baru pelanggan puas, ya. Tapi kalau umpamanya untuk pelanggan loyal itu harus, ya, layanannya individu dan layanannya yang mengejutkan. Wow. Jadi ini luar biasa, ya. Sehingga di sini ada perbedaan, ya, antara customer service dengan, ya, excellent service. Jadi kalau customer service seperti biasa itu hanya memenuhi ekspektasi harapan-harapan. Tapi kalau umpamanya excellent service itu melebihi ekspektasi dan seterusnya. Kalau customer service hanya berfokus pada fungsi-fungsi, tapi kalau itu akan berfokus pada tujuan. Jadi tujuan anak sekolah di sekolah kita itu apa? Itulah menjadi fokus dari pelayanan kita. Jadi kalau tujuannya ingin supaya hafal 30 juz, ya harus dibilang kita layani dia hafal 30 juz, ya. Jangan terus dibilang ketika udah tamat, habis kemampuan anak ibu hanya seperti itu. Itu nggak boleh, ya. Begitu ya. Jadi ini kadang-kadang kita agak terlalu bebas ngomong seperti itu, gitu ya. Habis kemampuan anak ibu sih, ya habis ya. Ini nggak boleh. Ini bukan customer service, apalagi ini excellent service. Ini di bawah basic service ini, ya. Jadi nggak ada seorang anak itu ibunya ingin diremehkan anaknya, gitu ya. Baik. Jadi ini adalah perbedaan, dan ini adalah mengapa kita lembaga pendidikan perlu menerapkan pelayanan prima. Yang saya tadi katakan, pendidikan adalah investasi jangka panjang, ya. Terus mempertahankan pelanggan dan pegawai yang berproduktif. Jadi perusahaan-perusahaan, ya sekolah-sekolah yang karyawannya masuk keluar ini agak sulit mempertahankan manajemen pelayanan prima, agak sulit, ya. Kenapa? Karena pelayanan prima ini juga membutuhkan pelatihan yang sangat intens, ya, sangat sering. Baik. Jadi ini saya mencoba membuat semacam framework, ya, begitu ya, semacam framework, ya, mengapa sekolah perlu pelayanan prima. Jadi ini adalah konsep pendidikan Islam tadi, tujuan yang dari Ustaz Syuhub tadi, ya. Dan ini adalah yang paling penting di sini adalah bagaimana membentuk kepemimpinan sekolah yang memahami Islamic excellent service. Ini yang paling penting. Yang kedua, bagaimana mentransformasikan organisasi saat ini sekolah itu ke organisasi yang juga berbasis Islamic excellent service management. Ini nggak sembarangan, ya, perlu waktu. Terus kebijakan-kebijakan dan SOP-nya juga Islamik, ya. Dan pelatihan karyawan juga tentang ini, dan sistem-sistem dan fasilitas. Inilah yang akan menjadi misi dan juga menjadi budaya yang dengannya, ya, ini terus diterapkan dalam 8 standar nasional pendidikan, sehingga menghasilkan sebuah kinerja yang dengannya akan menjadi feedback untuk memperbaiki kepemimpinan dan manajemen dari organisasi tersebut. Jadi ini adalah yang pentingnya di sini adalah. Terus bagian yang ketiga dari terakhir tentang manajemen komplain. Apa itu manajemen komplain? Manajemen komplain adalah sebuah sarana yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dengan pelanggan dan memperoleh umpan balik tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanannya. Ya. Jadi manajemen komplain yang baik adalah yang terbaik adalah tidak ada komplain sama sekali.
Jadi komplain itu terjadi ketika ya kinerja layanan dibandingkan harapan layanan itu kurang dari satu dan seterusnya. Jadi kita harusnya minimal itu kinerja layanan dengan hasil layanan itu benar-benar sama dengan satu minimal ya. Baru pelanggan puas, baru tidak ada komplain. Nah, lebih baik lagi kalau kinerja layanan, fakta layanan kita itu ketika dibandingkan dengan harapan layanan itu melebihi satu. Demikian, sehingga ini menjadi pelanggan yang sangat kuat, kemudian dia akan terbangun menjadi pelanggan yang loyal. Jadi saya rasa itu. Jadi yang paling penting juga adalah dalam manajemen komplain ini kita akan menghadapi komplain setiap hari, dan komplain ini adalah sebuah masalah, dan bagaimana tugas kita sebagai manajer, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai bikon ya, bimbingan konseling, sebagai tata usaha ya, itu juga bagaimana merubah masalah ya, merubah komplain menjadi sebuah anugerah. Jadi pelanggan menerima, pelanggan puas, habis pelanggan puas, pelanggan menjadi loyal. Jadi itu ya. Baik. Jadi ini kenapa komplain terjadi ya? Jadi komplain terjadi karena penyebabnya dibiarin terjadi. Jadi kalau umpamanya penyebabnya satu, jadi komplain itu nggak mungkin satu titik langsung terjadi komplain, nggak mungkin. Jadi pasti kemarin seperti itu, hari ini seperti ini, sore seperti ini, nah baru bisa komplain. Ya, nggak bisa orang tiba-tiba itu langsung telepon Ustaz komplain, nggak bisa. Pasti dia udah mendendam rasa dulu, memendam rasa dulu ya. Ya. Jadi oleh karena itu supaya tidak terjadi komplain, berarti ya kita harus mengelola peraturan bagaimana penyebab komplain itu tidak terjadi. Jadi di sini, jadi kalau komplain dikelola di sini, dampaknya itu lebih murah. Jadi reputasi lembaga terlindungi, ya, terjaga. Jadi kalau komplain dikelola di sini, itu biayanya juga lebih murah. Ya? Kalau komplain dikelola dari sini ke sini, ya, ya, itu biayanya mahal banget. Ya? Nah, bisa jadi urusan ke pengadilan itu kalau nggak setuju ya. Jadi oleh karena itu ini penting sekali. Jadi ada yang tanya kepada saya ketika melatih di sebuah rumah sakit, apa memang benar komplain itu tidak terjadi? Saya bilang benar. Nah, ketika saya jelasin ini, kalau penyebabnya tidak ada bagaimana? Penyebabnya tidak terjadi bagaimana? Bisa terjadi komplain nggak? Ya nggak bisa. Nah itu sudah. Berarti kita harus mengelola bagaimana penyebabnya itu dianalisa, ya. Tapi setelah itu bagaimana kita mengelola supaya penyebab itu tidak terjadi. Caranya adalah dengan kebijakan, dengan SOP, dengan melatih karyawan, ya, agar penyebab ini tidak timbul. Umpamanya penyebabnya bisa jadi berjanji jam 2 siang, ya, ketemu padahal dia mau bayar gitu ya, PPDB ya, terus nggak ketemu, ya, alasannya macet dan dia bisa komplain, ya, dan bisa nggak jadi mendaftar. Gitu ya. Jadi kata Pak Indra susah ini. Ya. Jadi oleh karena itu penting bagi kita ya dalam mengelola komplain supaya negatif, supaya dia itu adalah menghilangkan penyebabnya. Baik, jadi ini nanti manajemen komplain ya, diteruskan bisa dibaca ya bagaimana mengelola komplain. Sekarang yang dua terakhir adalah membentuk budaya bagaimana Islamic Excellent Service Management ini bisa kita terapkan ya. Yang pertama adalah
budaya perusahaan itu apa sih? Sikap perilaku perusahaan serta karyawannya. Jadi budaya perusahaan itu adalah sikap dan perilaku ya perusahaan sendiri dan juga kan karyawannya. Jadi oleh karena itu saya membuat sebuah bagan ya. Jadi budaya ini harus bagaimana kita budayakan, begitu konsep pendidikan tadi itu meraih ridho Allah. Dan pelayanan akademik diutamakan, termasuk juga pelayanan non akademik, administrasi ya. Jadi kalau umpamanya tahu-tahu orang tua minta nilai gitu, hasil evaluasi, Pak ada hasil evaluasi tengah semester, belum selesai Bu, ya. Bagaimana kalau dia bilang, Bu, ini saya kirim evaluasi tengah semester untuk putra atau putri Ibu. Kira-kira gimana? Ya? Jadi nggak perlu dia tanya, sudah dikirimkan. Nah ini akan luar biasa. Jadi ini yang menjadi sehingga di sini konsumen atau orang tua ya merasakan kualitas pelayanan kita. Habis itu dia akan puas, tapi juga pegawai akan puas. Ya. Sehingga ketika itu pegawai juga loyal, terus pelanggan juga loyal, sehingga akhirnya apa? Pertumbuhan usaha membaik dan ini akan digunakan lagi untuk mengelola misi dan budaya Islamic Excellent Service Management. Jadi yang paling penting lagi di sini adalah bagaimana kepemimpinan, transformasi organisasi ya dan kebijakan serta pelatihan yang selalu fasilitas ya. Ini adalah mendukung 8 standar nasional pendidikan menuju ya Islamic ya Excellent Service Management. Jadi ini paling penting. Ini yang paling berat sebenarnya, faktor-faktor ini ada 6 faktor yang harus tiap hari ini harus diolah. Ini ada sebuah bagan yang saya bangun agar supaya kalau ini sering dilakukan akan terbentuk di karyawan tentang bagaimana membudayakan Islamic Excellent Service Management. Jadi tiap ada tindakan yang menyimpang ditaruh di sini, terus potensi masalah yang timbul akan penyimpangan ini apa, terus dianalisa, terus tindakan solusinya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Jadi kalau tiap hari kita melakukan ini akan luar biasa. Begitu ya. Baik. Terus kinerja ini yang terakhir. Yang terakhir kinerja ini alhamdulillah pas jam 11 kurang dikit. Jadi kinerjanya adalah yang terbaik, kinerja yang terbaik dari Islamic Excellent Service Management adalah dapat meraih ridho Allah, reputasi akademik lembaga pendidikan Islam menjadi terkemuka ya, reputasi layanan non akademik ya dicintai oleh pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah ya ada 5 kesimpulan yang saya taruh. Yang pertama mengetahui bagaimana manfaat menyempurnakan adab kita kepada Allah ya, sesama makhluknya dan kepada diri sendiri ya. Dan pelayanan pada pelanggan berbeda dengan pelayanan prima, dan tanggung jawab kita sebagai civitas akademika adalah merubah masalah menjadi anugerah atau manfaat, dan penerapan ISM di sekolah dalam pendidikan Islam secara efektif dan konsisten akan menghasilkan manfaat terbaik bagi seluruh civitas akademik yang beraktivitas di dalamnya. IES perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksananya. Jadi sebenarnya waktu 1 jam nggak cukup ya, meskipun buatnya
tidak lebih dari berhari-hari tapi waktu 1 jam nggak cukup ya. Oleh karena itu mungkin nanti ACC bisa memberikan online pelatihan ya. Begitu. Saya rasa cukup sekian dari saya, lebih kurangnya minta maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya satu kan? Mungkin bisa ya. Ya, tadi kan di slide ini ada pertanyaan dari penonton ya. Contoh yang tadi Pak. Mungkin bisa dikasih contoh ya, analisis potensial problem. Nah, yang tabel tadi itu. Yang ini? Enggak. Ya, di contoh tabel kosong tadi. Hah? Tabel kosong yang ada atasan. Oh iya. Nah, yang ini ya? Iya. Nah, bisa diberikan contoh ya kalau di sekolah itu kayak apa? Baik. Baik, Pak Indra. Ini bagus sekali ya, pingin penjelasan lebih jauh karena ini umpamanya tindakan penyimpangan layanan, ya. Seperti umpamanya di dalam brosur, ya, itu tertulis bahwa ketika tamat kelas 3 SMP itu anak hafal 3 juz mungkin namanya ya, kan ada selalu ada seperti itu. SKL. Ya, SKL-nya seperti itu. Jadi ketika kita, ini layanan akademik yang kita bicarakan, bukan non akademik. Yang tadi contohnya non akademik umpamanya orang tua minta informasi tentang nilainya, nilai anaknya nggak diberikan, ya. Begitu ya. Karena apa? Karena belum tersedia loh. Padahal ujian tengah semesternya udah 2 minggu. Ya ini kan masalah. Sehingga apa yang terjadi? Potensi masalahnya ketika yang tadi adalah pertama kita mengingkari janji dalam brosur. Itu pertama. Jadi pertama kita mengingkari, ya nomor 1 ya. Jadi kita pertama di sini ya. Terus kalau umpamanya penyimpangan lagi apa? Penyimpangan yang tadi apa masalahnya lagi? Ya, masalahnya adalah ketika kita tidak orang tuanya kecewa. Loh, janjinya kan 3 juz mungkin, tapi ini 2 juz saja belum mungkin ini. Itu di potensi itu. Itu di potensi masalah. Orang tua kecewa. Orang tua kecewa. Karena apa? Karena kenyataannya anaknya nggak bisa seperti itu. Apalagi ditambahin tuh, ya, Bu, anak ibu amalannya lemah. Wah, itu makin kecewa lagi dia. Ya. Terus, ya, sehingga potensi yang masalah yang mungkin timbul apa? Ibu itu bisa memviralkan ke orang lain, apalagi zaman now, ya. Jadi dia berita jelek bisa viral. Janganlah sekolah di sekolah itu lagi, ya. Memang itu baik di brosur, ya. Nah, kemarin saya waktu PPDB pertama itu ada orang tua bertanya, Pak, kami itu nggak berkeberatan dengan SPP-nya 8 juta. Namun di situ di brosur ada tulisannya bisa latihan berkuda. Ya, sampai anak kami kelas 2 mau lulus. Itu yang namanya lapangan berkuda juga nggak ada. Ini di Depok katanya. Ini luar biasa. Ya. Jadi sehingga makanya tindakan potensi masalah juga bagaimana membuat kepemimpinan tadi ya, termasuk juga sarana prasarana ini harus diperbaiki
sehingga mendukung excellent service management, ya, apalagi tambah Islamicnya, ya. Jadi makanya terus jangan bilang manajemen AA nanti, ya, Akhwan Ahi, ya. Nah, ini masalah di kita nih, ya. Baik, saya rasa itu Pak Indra, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ini bisa nanti ditindaklanjuti di pelatihan berikutnya, karena ini penting, ya, kita harus melihat budayanya, ya. Dan ini format ini adalah format yang memang akan membentuk seseorang. Kalau umpamanya karyawan dibiasakan mengisi format ini, karyawan akan jadi cepat respon, karyawan jadi cepat menyelesaikan masalah, dan karyawan juga cepat untuk menyelesaikan masalah. Dan insya Allah, ya, tindakan-tindakan ini adalah tindakan preventif yang nantinya tidak akan menjadi tindakan yang memerlukan biaya yang lebih mahal, waktu yang lebih banyak, ya, untuk menyelesaikan komplain-komplain ini. Saya rasa demikian. Terima kasih, ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup, ya, dengan doa penutup majelis, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Hari, jazakallahu khair atas materi yang disampaikan, karena kita dapat amanahnya cuma sampai jam 11, Pak. Mohon maaf, sangat singkat, tapi insya Allah kita akan mengulang kembali atau mengulas dan juga memperpanjang di pelatihan-pelatihan ACC. Insya Allah setelah Idul Fitri kita mulai Pak Hari, ya, insya Allah, baik online maupun secara offline, ya. Dan cara yang paling terdekat insya Allah Cirebon, dan kota-kota yang lainnya, Bogor juga belum baru. Baik teman-teman, sesi saya kira demikian. Sampai ketemu lagi. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.